Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama untuk kelas 7 ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Sebenarnya materi ini sudah ada sejak kalian masih SD dan dipelajarin ketika kalian duduk di bangku kelas 6. Di sini Bu Eka mencoba mengulang lagi materinya karena masih banyak beberapa anak yang Bu Eka lihat belum paham. Nah, sekarang kita perkenalan dulu apa itu bilangan bulat. Di video sebelumnya juga udah dikasih tahu bilangan bulat itu apa. Jadi Bu Eka langsung memberikan contoh bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misal di sini nih kayak gini ada air laut. Yang di atasnya ya ada air laut. Nah, sekarang di atas air laut ini ada burung yang terbang dengan ketinggian 30 meter. Nih, seekor burung terbang dengan ketinggian 30 meter. Sedangkan ada seekor ikan di bawah permukaan laut dengan kedalaman 18 meter. Nah, kedua angka ini kalau kita tulis ke dalam bilangan bulat, itu penulisannya akan berbeda. Kalian lihat untuk yang pertama 30 meter di atas permukaan laut. Jadi kita menuliskannya plus 30 karena dia bernilai positif ya, di atas permukaan laut itu artinya dia bernilai positif, plus 30 meter. Nah, tanda plus ini nggak perlu kalian tulis, hanya cukup kalian tulis dengan 30 meter aja. Di sini sudah tahu kalau ini bilangan bermakna positif. Nah, sekarang untuk yang ini ikan di bawah permukaan laut, 18 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah artinya negatif. Dan cara penulisannya itu negatif 18 meter. Kalau negatif wajib kalian tulis. Tapi kalau positif nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini yang dimaksud bilangan bulat. Nah, sekarang Bu Eka mau menjelaskan tentang membandingkan dua bilangan bulat. Nah, kalian lihat dulu. Ada garis bilangan di sini. Ini di SD sudah dipelajarin ya. Mereka mulai dari 0. Jadi kalau ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Sama kayak tadi gambar burung dan ikan tadi. Kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif ya. Oke, semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Kalian lihat aja nih dari 0. Semakin ke kanan berarti kan dia semakin besar. 1, 2, 3, 4. Nah, berlaku juga untuk yang di sebelah sini. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi kalau di sini min 5, dia ke kanan min 4, dia semakin besar, min 4 nya semakin besar. Tapi kan Bu 4 itu angkanya kecil, kok bisa dia lebih besar dari 5? Nih Bu Eka misalkan dengan yang ini min 5 dia punya hutang 5.000, yang ini dia punya hutang 4.000. Kenapa Bu Eka bilang yang punya hutang 4.000 ini nilainya semakin besar? Karena hutangnya semakin sedikit, sedangkan yang ini semakin banyak hutang. Jadi kalian ingetin ya, kalau hutangnya semakin banyak artinya dia nilainya semakin kecil, artinya dia nggak punya uang, hutangnya semakin banyak. Nah, kalau yang ini hutangnya tadi 4.000, hutangnya itu kan semakin kecil, artinya nilainya semakin besar. Pokoknya ingetin aja itu. Nah, sekarang Bu Eka kasih contoh. Ingetin ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, Bu Eka kasih contoh di sini, berilah tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Terkadang kalian suka bingung membedakan mana sih yang lebih kecil dan lebih besar. Di sini Bu Eka ajarin, kasih triknya. Sekarang Bu Eka punya di sini min 2 sama 0. Kita tentuin dulu min 2 dan 0. Kita cari dulu letaknya di sini. Oh, min 2 letaknya di sini, 0 letaknya di sini. Nih Bu Eka lintarin ya, min 2 di sini, 0 di sini. Kira-kira mana yang lebih besar menurut kalian? Ya pasti yang semakin ke kanan ya, yang lebih besar ya. Walaupun ini 0, ini ada angkanya, tapi ini dia nggak punya uang. Yang ini dia punya hutang. Ya mendingan kita nggak punya uang ya, berarti lebih gedean yang ini 0. Jadi 0 ini letaknya ada di kanan, min 2 ada di kiri, berarti 0 yang lebih besar. Karena 0 lebih besar, berarti perutnya ini ngadep ke 0. Nih lihat nih, perutnya ini ngadep ke 0. Min 2 lebih kecil dari 0 nih. Karena min 2 lebih kecil berarti buntutnya ngadep ke min 2. Ingatin ya, min 2 sama 0. Kita lihat min 2 lebih kecil atau lebih besar dari 0?
Min 2 ada di kiri, berarti min 2 lebih kecil. Dia kalau dia lebih kecil, buntutnya ngadep ke dia. Yang mana yang lebih kecil, buntutnya ngadep ke dia. Paham ya? Sekarang Bu Eka lanjut ke nomor 2. Min 5 dan min 10. Sekarang kita tentuin yang mana yang paling banyak, yang mana yang paling sedikit hutangnya. Yang paling sedikit berarti dia yang lebih besar. Ingetin, yang paling sedikit hutangnya berarti dia nilainya lebih besar. Ini jelas yang paling sedikit hutangnya ya, berarti dia lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti perutnya menghadap ke dia. Tuh, ini lebih besar berarti perutnya menghadap ke min 5 ini. Kita lanjut ke nomor 3. 2 dan min 4. 2 dan min 4. Yang mana yang lebih besar? Kalian boleh lihat lagi ke sini. 2 dan min 4. Yang letaknya di sebelah kiri dia pasti lebih kecil. Yang letaknya sebelah kanan dia pasti lebih besar ya. Min 4, 2. Semakin ke kanan semakin besar. Artinya nilai yang lebih besar itu nilainya min 2. Karena min 2 yang lebih besar, karena 2 yang lebih besar, artinya perutnya menghadap ke 2. Yang ini punya uang 2.000, yang ini punya hutang 4.000. Tentu aja yang paling besar yang ini. Dia punya uang 2.000. Lanjut ke nomor 4. 0 dan min 3. Yang ini nggak punya uang, yang ini punya hutang 3.000. Berarti punya hutang ini dia lebih kecil. Nih, 0 lebih besar. 0 sama min 3. 0 sama min 3. Yang letaknya sebelah kiri dia lebih kecil. Yang letaknya sebelah kanan dia lebih besar. Lihat aja, kelihatan kan? Yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Berarti 0 lebih besar. 0 lebih besar. Karena 0 lebih besar, berarti perutnya lagi-lagi menghadap ke 0. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Min 3 dan min 1. Kita lihat. Min 3 dan min 1. Min 3 letaknya di mana? Di kiri. Min 1 letaknya di kanan. Artinya min 3 ini lebih kecil daripada min 1. Min 3 lebih kecil, atau boleh aja nih, min 3 dan min 1 dua-duanya sama-sama punya hutang. Yang mana yang hutangnya lebih banyak? Hutangnya lebih banyak min 3 ya. Artinya dia lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti buntutnya menghadap ke min 3. Ingatin, kalau lebih kecil buntutnya menghadap ke dia. Kalau lebih besar perutnya yang menghadap ke angkanya. Ingatin ya. Pokoknya yang mana yang paling banyak hutang dia nilainya lebih kecil. Nah, sekarang ke nomor terakhir. Nomor terakhir ini gampang banget, lihat angkanya. Min 4 dan min 4. Angkanya sama persis, nggak ada bedanya. Artinya yang kita taruh itu tandanya sama dengan. Nah, itu cara membandingkan dua bilangan bulat. Bagi yang merasa belum paham, silahkan tanya lagi ke Bu Eka. Jadi triknya itu, mana yang paling banyak hutang, dia yang paling kecil nilainya ya. Kalau dia lebih kecil, buntutnya menghadap ke dia. Tapi kalau dia lebih besar, perutnya yang menghadap ke dia. Ingatin ya. Oke, Bu Eka mau lanjut dengan mengurutkan bilangan bulat. Contoh, Bu Eka punya beberapa bilangan bulat di sini. Min 7, min 5, 7, 0, 1, min 2, 4, 3. Urutkan dari yang terbesar. Kalau dia minta urutkan dari yang terbesar, artinya kalian lihat angka yang positif paling besar dulu. Cari di mana, kalau enggak kalian lingkarin dulu deh yang positif yang mana, atau enggak kita tandain ini positif. Ini positif, ini positif, ini positif, 0 kita masukin ya. Angka positif yang paling besar. Sekarang dari yang sudah Bu Eka tandain ini, kalian lihat yang mana yang positif paling besar? 7 ya, yang paling besar 7. Mana lagi? 4. Yang positif paling besar dulu ya. Terus mana lagi? 3. Terus mana lagi? 1. Udahnya 0. Nah, sekarang kita lihat lagi yang punya hutangnya paling sedikit. Kita cari lagi nih. Mana sih yang hutangnya paling sedikit? Ini kita lingkarin nih. Yang punya hutang kita lingkarin ya. Nih Bu Eka lingkarin yang punya hutang. Nah, sekarang kalian lihat yang mana hutangnya paling sedikit? Min 2. Oh, berarti min 2-nya lebih besar lagi. Terakhir tulisin angkanya min 5. Udah selesai. Inilah urutan dari yang terbesar. Catatannya, semakin banyak hutang,
hutang itu tandanya negatif ya, maka nilainya semakin kecil. Itu triknya, semakin banyak hutang dia semakin kecil nilainya. Di contoh selanjutnya, contoh yang kedua. Min 15, min 15, 3, min 11, 2, 1, 0, negatif 4, dan 9. Urutkan dari yang terkecil. Dia minta urutkan dari yang terkecil. Artinya kita mulai dari yang negatif ya. Supaya lebih mudah, kalau Bu Eka ini lebih suka yang negatifnya Bu Eka lingkarin dulu semuanya. Nih, kalian lingkarin nih. Mana sih yang negatifnya? Kita lingkarin semua. Nih, ada 3 ternyata yang negatifnya. Tadi ingat ya, semakin banyak hutang nilai dia tuh semakin kecil. Jadi kalian harus cari yang mana yang hutangnya banyak di antara ketiga ini. Oh berarti min 15 Bu ya. Berarti kita tulis di sini min 15 dia banyak banget hutang. Ini dia suka hutang. Mana lagi yang suka berhutang? Yang ini. Dia suka berhutang, hutangnya banyak. Ada lagi nggak yang suka berhutang? Ada lagi, ini satu lagi. Dia suka hutang, hutangnya ada 4.000. Nah, sekarang dari yang positif-positif ini nih, tandain yang positif ini, dan ini. Mana yang nominalnya paling kecil? Ada 3, 2, 1, 0, 9. Mana yang paling kecil? Jelas 0 yang paling kecil ya, dia nggak punya apa-apa. 0, coret. Kalau udah coret biar kalian nggak bingung. Mana lagi yang paling kecil? 1, coret lagi. Mana lagi yang paling kecil? Ada 2, 3, 9. Mana lagi angka yang paling kecil? 2. Tulis lagi, coret. Ada 3 dan 9. Mana yang lebih kecil? Ya 3 ya, 3 kita coret, taruh sini. Sisanya angka 9. Udah selesai, kayak gitu aja cara mengurutkan bilangan bulat. Jadi ingat, semakin banyak hutang, dia semakin kecil nilainya. Oke, penjelasan tentang membandingkan dan mengurutkan sampai di sini dulu. Bu Eka mau melanjutkan dengan operasi bilangan bulat. Ya, selanjutnya Bu Eka akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan. Bu Eka rasa udah nggak asing lagi di kalian tentang penjumlahan ini. Langsung aja ke contoh soal nomor 1. Itu 5 ditambah 23. Ini mah gampang sekali ya. 5 tambah 23 tinggal kalian tambahin. Kita langsung tulis, nggak mau lama-lama. 28 ya, 5 tambah 23 28, benar ya. Untuk contoh soal nomor 2, minus 2 tambah 12. Jadi Bu Eka anggap min itu artinya berhutang, plus itu artinya dia ngebayar. Ingetin ya, minus 2 artinya dia punya hutang 2, terus dibayar sama dia 12. Berapa sisanya? Sisa uang artinya ya. Dia punya hutang 2.000, terus dibayar 12.000. Berarti dia punya sisa uang nih di sini. Sisa uangnya 10. Atau bagi kalian yang ngerasa belum paham berhitung kayak gitu, boleh kayak gini nih. Tapi jangan keseringan kayak gini karena kalian udah SMP, bukan lagi anak SD. Minus 2, berarti minnya ada 2. Kita tulis minnya ada 2. 1, 2. Nah sekarang plusnya ada 12. Tulis di bawahnya plusnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plusnya ada 12 ya. Nah sekarang minus 2 plus 12. Ini punya pasangan. Hitung sisanya. Ini udah sepaket nih, udah sejajar. Ini coret. Hitung sisanya yang nggak punya pasangan. Itu sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 plus. Berarti jawabannya 10. Plus itu nggak perlu kita tulis ya. Nah sekarang nomor 3. Atau yang udah ngerti ya bisa langsung aja nih tadi. Ngutang 2 dibayar 12. Berarti sisa duitnya tinggal 10. Nah sekarang nomor 3. Minus 9, negatif 9 ditambah negatif 2. Nah kalau ini caranya, berarti dia berhutang 9, terus dia nambah lagi hutangnya jadi 2. Nambah lagi 2 hutangnya. Dia ngutang 9, terus dia nambah lagi hutangnya 2. Berapa total hutangnya? Itu kan berarti dia berhutang ya. Nih, kalau berhutang tetap negatif tulisnya. 9
tambah lagi hutangnya 2, berarti 9, 10, 11. Hutangnya ada 11. Kan hutangnya bertambah. Atau bagi kalian yang nggak ngerti, lagi-lagi min 9, negatif 9. Berarti kita tulis nih negatifnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatifnya ada 9. Bertambah lagi 2 negatifnya. Berarti kita tambahin negatifnya 2. Nulisnya nggak di bawahnya. Karena kan ini negatif yang bertambah. Berarti sejajar. Kalau yang bertambahnya positif baru kita tulis di bawahnya. Tapi karena yang bertambahnya negatif kita taruh di sampingnya. Bertambah lagi negatifnya 2. 1, 2. Nah, berapa hasilnya? Kalian tinggal hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia punya hutangnya 11. Tulislah di sini 11. Negatif 11. Sekarang nomor 4, boleh lanjutin. Seekor katak melompat ke kanan 10 langkah, lalu melompat lagi ke kanan sebanyak 11 langkah. Berada di titik berapa kodok tersebut? Nah, kita lihat tadi kalau ke kanan nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Kita lihat si kodok ini melompat 10 langkah kemana? Oh, ke kanan. Berarti nilainya positif ya. Lalu melompat lagi ke kanan. Oh, dia melompat lagi ke kanan. Berarti positif lagi. Melompat ke kanan sebanyak 11 langkah. Berarti dia ke kanan semua. Ke kanan 10 langkah, terus dia ke kanan lagi 11 langkah. Dua-duanya ke kanan, artinya kalian tinggal tambahin aja. 10 ditambah 11, 21. Selesai. Dia ada di titik 21. Itu kalau penjumlahan ya. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Kita masuk ke pengurangan. Langsung ke contoh soal. 3 dikurang 5. Bisa nggak sih 3 dikurang 5? Misalkan nih, 3 mau dikurang 5. Kita punya uang cuma 3.000, tapi kita pengen jajan nih. Jajan Indomie harganya 5.000. Cukup nggak uangnya? Nggak cukup kan? Kurang uangnya. Kurang berapa? Punya uang 3.000, mau jajan Indomie 5.000. Artinya uang kita tadi kurang 2.000. Nah, sama kayak gini jawabnya. 3 dikurang 5. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena 3 itu kurang dari 5. Kurang berapa? Ya kurang 2. Jawabannya kurang 2 karena emang nggak bisa. Atau bisa coba contoh lagi, cara yang seperti sebelumnya. 3, ini 3 nih. Ini nilainya positif ya. Di positif 3. 1, 2, 3. Positifnya ada 3. Dikurang 5, berarti negatifnya ada 5. Kita tulis negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada negatifnya ada 5. Berapa sisanya? Kalian lihat yang nggak punya temen. Kalian cukup liatin yang nggak punya temen. Sisanya negatif 2. Sama kan ya? Negatif 2. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2, 10 kurang 7. Alah, ini mah lewat ya. Gampang banget ini. 10 kurang 7 ya, langsung aja jawabannya. 3. Nah, sekarang nomor 3. Negatif 4 dikurang 9. Negatif 4 dikurang 9. Sama kayak yang tadi. Dia punya hutang 4, terus dia ngutang lagi 9. Atau enggak, kalian tulisin kayak gini boleh. Hutang 4, hutang lagi 9. Berapa total utangnya? Tinggal tambahin aja ya. Dia kan hutang jajan nih. Jajan di warung dia ngutang 4.000. Kemudian dia datengin lagi warung itu, dia ngutang lagi 9.000. Berarti total utangnya bertambah kan? Utangnya jadi banyak. Jadi tinggal tambahin aja utangnya. 4 tambah 9, 13. Utangnya bertambah jadi 13. Oh, mau pakai cara yang kayak tadi? Bisa aja, selama angkanya masih kecil-kecil kalian bisa pakai cara yang menjabarkan. Kita contohin. Minnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus dia ngutang lagi. Negatifnya tambahin lagi 9 nih. Negatif 4, tuh 2, 3, 4. Terus negatif 9 lagi, ya tambahin aja 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa hasilnya? Tinggal hitung. Ada nggak yang punya pasangan? Nggak ada ya, karena semuanya negatif. Kita tinggal hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Negatifnya ada 13 di sini. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 4. Nah, ini yang ada perubahan dari negatif.
ada perubahan tanda ya. 12 dikurang negatif 7. Jadi ada angka 12 di sini. Dikurang ini punya soalnya, terus dikurang negatif 7. Negatif ini punya si 7-nya ini. Kalian lihat ada tanda yang ketemu di sini. Negatif ketemu negatif. Ada tanda yang ketemu. Min ketemu min. Itu berubah jadi positif. Ingetin, min ketemu min berubah jadi positif. Jadi soalnya berubah jadi 12 ditambah 7. Bukan 12 dikurang 7, tapi 12 ditambah 7. Ya tinggal tambahin ya, hasilnya 19. Pokoknya kalian ingetin kalau min ketemu min, hasilnya itu jadi positif ya. Nah, berikut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, ini kita baca soalnya. Seekor katak melompat ke kanan 13 langkah. Ke kanan 13 langkah ya. Lalu kembali melompat ke kiri 9 langkah. Dia melompat deh ke kiri 9 langkah. Tuh, ke kanan 13 langkah, dia lompat lagi ke kiri 9 langkah. Ada pada titik berapa katak tersebut? Sekarang tadi perlu kalian ingat kalau ke kanan artinya dia positif. 13 langkah ke kanan, lalu dia melompat ke kiri 9 langkah. Ke kiri artinya negatif. Berarti 13 dikurangin 9. Berarti dia sekarang ada di titik 4. Nih, 13 langkah ke kanan. Kalau enggak kayak gini nih. 13 langkah ke kanan ya, kalau kalian bingung. Nih dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia melompat 13 langkah ke kanan. Lalu dia mundur ke kiri 9 langkah. Ke kiri nih 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.